Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Amalia Hasanah dari kelas MN21E dengan nomor NIM 2021008081. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kembali materi kuliah akuntansi manajemen sesi 2 yang diampu oleh Dr. Andes Gustian Juanda. Baik, yang pertama itu adalah pendahuluan. Di sini dari segi bahasa, akuntansi manajemen terdiri dari kata akuntansi dan manajemen. Lalu, menurut Wirasasmita dan kawan-kawan, pada tahun 2002 dan pada halaman 4, akuntansi merupakan pekerjaan yang menyangkut uraian maksud, penyusunan, dan analisis pembukuan suatu badan usaha. Sedangkan produk akhir dari akuntansi adalah laporan keuangan suatu entitas. Lalu selanjutnya, menurut Venus tahun 2021 halaman 9 sampai 10, menurutnya dalam manajemen ada beberapa proses yang dilaksanakan seperti perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengarahan, directing atau leading, pembuatan keputusan decision making, dan pengendalian controlling. Hal tersebut sebagai upaya pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan oleh suatu entitas. Dengan demikian, dari uraian-uraian di atas, maka yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah pemanfaatan informasi dan penerapan akuntansi yang dimanfaatkan oleh manajemen dalam upaya pencapaian tujuan suatu entitas. Sistem informasi akuntansi dimanfaatkan oleh manajemen melalui proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan, pembuatan keputusan, dan pengendalian suatu entitas. Akuntansi manajemen merupakan sistem informasi akuntansi yang dimanfaatkan oleh intern dalam upaya pencapaian tujuan entitas. Lalu selanjutnya adalah konsep dasar akuntansi manajemen. Di sini menurut J, pada tahun 2001 halaman 1 ada 7 keahlian yang sebaiknya dimiliki oleh seorang yang menduduki pada posisi manajemen, yaitu keahlian dalam rekrutmen sumber daya manusia atau SDM, disiplin dan penilaian, memimpin rapat, menulis laporan, presentasi, dan finansial dasar. Keahlian dalam finansial dasar tersebut merupakan keahlian dalam manajemen keuangan dan akuntansi manajemen. Lalu, menurut Cahrial dan Purba pada tahun 2012 halaman 2-3, manajemen keuangan sebagai upaya manajemen dalam membuat keputusan keuangan dalam upaya memaksimumkan keuntungan entitas. Keputusan keuangan meliputi analisis investasi, manajemen modal kerja, pengelolaan sumber dan biaya modal, penentuan struktur modal, kebijakan dividen, dan analisis risiko dan hasil. Menurut Chartered Institute of Management Accountants, mendefinisikan akuntansi manajemen sebagai suatu proses identifikasi, pengukuran, akumulasi, analisis, penyusunan, interpretasi, dan komunikasi informasi yang digunakan oleh manajemen untuk merencanakan, mengevaluasi, dan pengendalian dalam suatu entitas. Aktivitas juga berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan untuk kelompok non-manajemen seperti pemegang saham, kreditur, badan pengatur, dan otoritas pajak yang secara spesifik diperankan dalam akuntansi keuangan. Seorang akuntan yang secara spesifik mengambil spesialisasi pada keahlian akuntansi manajemen harus mampu menerapkan pengetahuan yang profesional dan keterampilannya dalam penyusunan dan penyajian informasi, keputusan manajemen finansial, dan lainnya. Akuntan manajemen memberikan masukan kepada manajemen membuat kebijakan,
perencanaan dan pengendalian operasional, dan pengendalian entitas. Akuntansi manajemen memberikan informasi akuntansi kepada internal dalam perencanaan operasional untuk pencapaian tujuan entitas. Dalam akuntansi manajemen selalu melihat dan memberikan prediksi dengan melihat ke depan dan mengambil keputusan yang akan mempengaruhi masa depan entitas. Pengetahuan dan pengalaman akuntansi manajemen dapat diperoleh dari berbagai proses manajemen entitas. Proses-proses manajemen tersebut meliputi manajemen perencanaan, manajemen informasi, strategi pemasaran, operasional, keuangan, auditing, penilaian, logistik, penetapan harga, dan koreksi kebijakan entitas. Selanjutnya, menurut Firdaus tahun 2020 halaman 9, dalam sistem informasi akuntansi atau SIA dikelompokkan dalam sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan terkait dengan menyampaikan sajian informasi keuangan sesuai dengan standar akuntansi kepada pihak eksternal entitas, seperti kreditor dan investor. Sedangkan untuk sistem akuntansi manajemen merupakan sajian informasi akuntansi kepada internal atau manajemen entitas. Pengelola dan pemilik modal membutuhkan informasi untuk digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan strategi entitas yang penuh dengan risiko. Sistem informasi akuntansi manajemen merupakan sistem informasi yang menghasilkan output dengan menggunakan input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Belum ada definisi yang disepakati untuk penjelasan sifat dari input atau proses maupun outputnya. Tujuan utama dari sistem akuntansi manajemen adalah menyediakan informasi untuk yang pertama itu adalah perencanaan, kedua pengendalian, ketiga evaluasi, keempat pembiayaan jasa, produk dan objek lainnya, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya, menurut Firdaus tahun 2020 halaman 10, informasi akuntansi manajemen dimanfaatkan oleh manajemen dalam menjalankan operasional entitas. Informasi akuntansi manajemen juga membantu manajemen dalam perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Manajer dan karyawan menggunakan informasi akuntansi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi manajemen yang dikelola dalam satu sistem informasi. Dalam akuntansi manajemen disajikan informasi laporan akuntansi suatu entitas. Informasi akuntansi tersebut ditujukan untuk kepentingan pihak internal dalam proses manajemen yang meliputi perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan, directing atau leading, pembuatan keputusan decision making, dan pengendalian controlling. Menurut Cahrial dan Purba tahun 2012 dari halaman 2 sampai 3, ada perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sebagai berikut perbedaannya. Yang pertama itu ada akuntansi manajemen tidak terikat oleh aturan-aturan dari eksternal seperti standar akuntansi keuangan atau SAK, sedangkan akuntansi keuangan terikat dengan aturan eksternal seperti SAK. Kedua, akuntansi manajemen menyediakan informasi lebih rinci dan multidisiplin dibandingkan akuntansi keuangan. Yang ketiga, akuntansi manajemen lebih bersifat subjektif dan menggunakan ukuran keuangan dan non-keuangan. Sedangkan akuntansi
Keuangan bersifat objektif dan diaudit oleh akuntan publik atas informasi keuangan yang tersedia. Keempat, informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk penggunaan internal, sedangkan informasi akuntansi keuangan ditujukan untuk eksternal. Dari uraian-uraian sebelumnya, jelas bahwa yang dimaksud dengan akuntansi manajemen adalah sistem akuntansi yang disampaikan kepada manajemen internal manajemen. Hal tersebut berkaitan dengan penyampaian dan pemanfaatan informasi akuntansi sampai menyajikan dalam laporan entitas. Laporan akuntansi tersebut disampaikan kepada internal untuk bahan manajemen dalam membuat keputusan bisnis. Keputusan bisnis tersebut meliputi tahapan proses manajemen POAC yang dimanfaatkan manajemen dalam mengelola dan mengontrol entitas. Pada tahap proses manajemen POAC entitas tersebut, akuntansi manajemen berfungsi yang pertama itu adalah sistem informasi untuk internal entitas. Yang kedua, sumber informasi dan data akuntansi penting. Yang ketiga, media dan perangkat untuk analisa penetapan kebijakan entitas. Yang keempat, media informasi untuk membuat laporan kinerja manajemen. Yang kelima, koordinasi, monitoring, dan evaluasi kinerja. Dan yang terakhir, yang keenam adalah pertinggal audit. Lalu, yang terakhir, informasi akuntansi manajemen dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk manajemen internal dalam organisasi untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas. Informasi akuntansi keuangan yang dimaksudkan, direncanakan, dan digunakan untuk pihak eksternal. Pihak eksternal entitas tersebut terutama seperti pemegang saham kreditur dan perpajakan. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.